Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Puspita Permana dari SDN Batu Ampar 01 Pagi. Di kesempatan kali ini saya akan membacakan dongeng kisah Kartini mencapai cita-citanya memajukan wanita Indonesia. Raden Ajeng Kartini merupakan anak dari pasangan R.M. Sosroningrat dan M.A. Ngasirah. Ayahnya seorang bangsawan yang juga menjabat sebagai Bupati Jepara. Sementara itu, ibunya merupakan anak seorang kiai atau guru agama di Teluk Awur, Kota Jepara. Ibunda Kartini bukan keturunan bangsawan, melainkan rakyat biasa. Hal itu tentunya menjadi masalah bagi keluarga Kartini, sebab pada zaman itu peraturan kolonial Belanda mengharuskan seorang bupati menikah dengan seorang bangsawan. Alasan tersebut akhirnya membuat ayahnya Kartini harus mempersunting seorang wanita lain yang bernama Raden Ajeng Wurja. Beliau seorang bangsawan keturunan langsung dari Raja Madura kala itu. Di era itu, wanita-wanita di negeri ini belum bisa memperoleh kebebasan dalam berbagai hal. Para wanita belum diizinkan untuk memperoleh pendidikan yang tinggi seperti pria. Bahkan, mereka juga tidak bisa menentukan pasangannya sendiri. Kartini sendiri hanya diizinkan tamat sekolah sampai ELS, yaitu Europese Leisure School atau setara dengan sekolah dasar. Setelah tamat sekolah, Kartini harus menjalani masa pingitan hingga saatnya tiba untuk menikah. Ini merupakan adat istiadat yang berlaku di Jepara pada saat itu. Saat remaja, Kartini banyak bergaul dengan orang terpelajar serta aktif dalam melakukan surat menyurat dengan temannya yang berada di Belanda. Tak hanya itu, beliau juga gemar membaca surat kabar, majalah kebudayaan Eropa, dan buku-buku, khususnya buku tentang kemajuan wanita. Ketertarikannya dalam membaca akhirnya membuat Kartini memiliki wawasan yang cukup luas. Dari sinilah Kartini mulai menyadari bahwa wanita sebangsanya sangat tertinggal jika dibandingkan dengan bangsa lain, terutama Eropa. Sejak saat itu, beliau mulai memberikan perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita dengan membandingkan antara wanita Eropa dan pribumi. Selain itu, Kartini juga menaruh perhatian pada masalah sosial. Menurutnya, seorang wanita juga perlu memperoleh hak yang sama dengan pria perihal kebebasan, otonomi, dan kesetaraan hukum. Perjuangan R.A. Kartini. Kondisi tersebut akhirnya membuat Kartini bertekad untuk memajukan wanita bangsa Indonesia. Beliau mengawali dengan mendirikan sekolah untuk wanita di Jepara. Sekolah tersebut mengajari cara menjahit, menyulap, memasak, dan lain-lainnya. Bahkan untuk mewujudkan keinginannya dalam memajukan wanita Indonesia, Kartini berencana melanjutkan pendidikannya di Batavia atau negeri Belanda. Namun, keinginannya ditolak oleh orang tuanya meski pemerintah Belanda telah memberikan beasiswa kepada Kartini. Menurutnya, seorang wanita juga perlu memperoleh hak yang sama dengan pria perihal kebebasan, otonomi, dan kesetaraan hukum. Perjuangan R.A. Kartini. Kondisi tersebut akhirnya membuat Kartini bertekad untuk memajukan wanita bangsa Indonesia. Beliau mengawali dengan mendirikan sekolah untuk wanita di Jepara. Sekolah tersebut mengajari cara menjahit, menyulap, memasak, dan lain-lainnya. Bahkan untuk mewujudkan keinginannya dalam memajukan wanita Indonesia, Kartini berencana melanjutkan pendidikannya di Batavia atau negeri Belanda. Namun, keinginannya ditolak oleh orang tuanya meski pemerintah Belanda telah memberikan beasiswa kepada Kartini. Dalam mencegah kepergiannya, orang tua Kartini memaksakan untuk menikah dengan seorang bupati di Rembang bernama Raden Adipati Joyo Adiningrat. Beruntungnya suami Kartini bisa memahami cita-cita mulianya. Suaminya memberi kebebasan kepada Kartini untuk mendirikan sekolah wanita pertama di sebelah kantor pemerintahan Kabupaten Rembang. Mirisnya, hidup Kartini harus berakhir di usia yang sangat muda, yakni 25 tahun. Beliau meninggal setelah beberapa hari melahirkan anak pertamanya yang bernama Cosalin Jojo Adiningrat.
peninggal Kartini, keluarga Van Deventer, tokoh politik etis di era kolonial Belanda, mendirikan Yayasan Kartini dan membangun sekolah wanita. Sekolah wanita pertama ini didirikan di Semarang, lalu meluas ke Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Untuk mengenang jasa Kartini, sekolah tersebut pun diberi nama Sekolah Kartini. Habis gelap, terbitlah terang. Tak hanya itu, surat-surat yang pernah ditulis oleh Kartini saat ia aktif melakukan korespondensi dengan teman-temannya juga dikumpulkan oleh J.H. Abindanon. Beliau merupakan Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda. Kumpulan surat tersebut diketahui bahwa Kartini selama ini sering mencurahkan banyak keluhan mengenai kondisi wanita di pribumi. Bagaimana kebudayaan Jawa begitu menghambat kemajuan wanita pribumi kala itu seperti tidak bisa menuntut ilmu, kewajiban untuk melakukan masa pinitan, serta ada adat yang mengekang kebebasan wanita. Beliau juga mengungkapkan banyak kendala yang dihadapi dalam memajukan wanita pribumi, khususnya di wilayah Jawa. Selain itu, Kartini juga menulis tentang makna ketuhanan, kebijaksanaan, keindahan, perikemanusiaan, dan nasionalisme. Pemikiran-pemikiran Kartini mengenai emansipasi wanita atau persamaan hak wanita pribumi dianggap seperti hal baru yang bisa merubah pandangan masyarakat. Kumpulan tulisan tersebut akhirnya disusunlah menjadi sebuah buku yang berjudul Door Distributus Tut Licht. Jika judulnya diterjemahkan menjadi Dari Kegelapan Menuju Cahaya, yang terbit pada tahun 1911. Tulisan tersebut berhasil mengubah pola pikir masyarakat, terutama kaum Belanda terhadap wanita pribumi. Selain itu, tulisan menjadi inspirasi bagi para tokoh Indonesia seperti W.R. Supratman. Pemikiran Kartini dalam memajukan bangsa Indonesia membuat Supratman berinisiatif menciptakan lagu Ibu Kita Kartini. Sayangnya, perjuangan Kartini tampaknya belum benar-benar berakhir. Pasalnya di era ini, masih ada sebagian wanita yang merasakan penindasan dan diperlakukan tidak adil. Ini terjadi karena sebagian pria belum rela melepas sifat otoriternya. Selain itu, beberapa wanita juga masih belum berani melawan kebiasaan lamanya. Sekian cerita dongeng dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka.